Oke? Yuk, sekarang duduk yang santai, relax. Kita keluarin emosi-emosi kita di malam hari ini. Kami hadir di hadapan-Mu ya Allah. Kami mohon dengan sepenuh hati kami hadir di sini. Kami ingin menyembuhkan luka-luka batin kami di masa lalu. Engkau hadir di sini saat ini bersamaku. Engkau menjadi saksi atas kesembuhannya kami. Engkau menjadi saksi atas kesembuhannya kami. Untuk membersihkan luka-luka batin, emosi-emosi masa kecil kami. Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih. Dengan kuasa dan kehendak-Mu, kami yakin Engkau mampu membimbing dan membersamai kami dalam proses ini, sehingga tubuh kami sehat kembali, pikiran kami tenang, jiwa kami dalam hati kami bahagia. Terima kasih ya Allah atas kehendak dan kuasa-Mu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tutup mata Anda. Sadari nafas, tarik nafas, sadari Allah hadir dalam nafas Anda. Ketika Anda menarik nafas, Tuhan hadir. Ketika Anda menghembuskan nafas, Tuhan tidak hadir dalam dari wajah Anda. Tarik nafas perlahan, tuliskan poin. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, tuliskan semua beban. Izinkan tubuhmu rileks. Dari ujung kepala turun ke leher, ke bahu, ke dada, ke jantung, hingga ke perut, ke panggung, ke kaki. Biarkan seluruh tubuhmu jadi satu aliran angkasa. Pejamkan mata Anda lebih dalam. Dan dengarkanlah bisikan paling jujur dari hatimu. Tuhan, aku ingin pulang. Aku ingin kembali menjadi diriku yang utuh. Selama ini aku mencoba menjadi apa yang dunia harapkan.
Aku mencoba Tuhan saat aku lemah. Tersenyum saat aku hancur. Membahagiakan semua orang. Tapi melupakan diriku sendiri. Hari ini, aku izinkan diriku merasakan tanpa takut dianggap lemah. Aku izinkan air mataku turun, bukan karena aku salah, tapi karena aku sedang pulang ke dalam rahim jiwaku sendiri. Tempat di mana aku tidak perlu menjelaskan apapun. Tempat di mana aku dicintai, bukan karena prestasi atau pencitraan, tapi karena aku adalah aku. Tuhan, aku tahu Kau tak pernah jauh. Aku saja yang menjauh. Aku terlalu sibuk mendengar dunia. Sampai lupa mendengar Kamu yang selalu berbisik lembut di dalam dadaku. Bisikan itu kini aku dengar. Anakku, engkau tidak pernah rusak. Engkau tidak pernah hilang. Engkau hanya lupa siapa dirimu yang sejati. Hari ini aku bersaksi pada diriku sendiri. Aku berhenti untuk menyalahkan masa lalu. Aku berhenti melukai diriku karena luka yang diberikan orang lain. Aku berhenti berkata aku tidak cukup. Pada hari ini, aku memilih untuk putus. Putus sebagai perempuan. Putus sebagai laki-laki. Putus sebagai jiwa yang dikasihi semesta. Tarik nafas lagi perlahan. Rasakan jantungmu berdetak pelan. Rasakan tubuhmu yang mulai ringan. Pada jiwamu telah pulang. Dan ketika musik nanti berhenti, saat dunia kembali berisik, biarlah ada ruang sunyi yang tetap kau simpan sebagai tempatmu pulang kapanpun kau terluka. Karena engkau tidak perlu menjadi siapa-siapa lagi.
Cukup jadi dirimu yang utuh. Sekarang Anda masuk ke dalam kamar yang sunyi. Di situ hanya ada diri Anda dan sebuah cermin. Anda tatap mata Anda di dalam cermin itu. Selama ini Anda tidak pernah menyapa diri Anda. Sekarang saatnya Anda menatap diri Anda di depan cermin itu. Anda tatap mata Anda di dalam cermin itu. Apakah dia bahagia? Selama ini Anda pura-pura bahagia. Banyak yang di depan cermin yaitu diri Anda. Selama ini Anda tidak pernah bertanya pada diri Anda sendiri. Anda sibuk melihat sikap orang lain. Apakah dia bahagia? Selama ini Anda sibuk membahagiakan orang lain. Anda sibuk dengan perhatian sikap orang lain, tapi Anda tidak pernah bertanya pada diri Anda sendiri. Apakah Anda kami bahagia? Padahal Anda diciptakan mulia oleh Tuhan. Anda sibuk membahagiakan orang lain, tapi Anda lupa pada diri Anda sendiri. Sekarang angkat tangan kanan Anda ke pundak kiri. Katakan pada dirimu sendiri, kamu berharga, Arif. Kamu berharga. Selama ini tidak ada orang yang mengatakan itu pada Anda. Maka katakan itu pada diri Anda sendiri, kamu berharga. Kamu berharga, Fedy. Selama ini dari kecil Anda hanya mendapatkan simpati dan kekecewaan dari orang. Sekarang katakan pada diri Anda sendiri, kamu berharga. Fedy, kamu berharga. Kamu layak dicintai, Lisa. Apapun yang orang lain katakan tentang Anda, itu bukan tentang Anda. Itu adalah ekspresi dari mereka sendiri. Katakan, berarti kamu berharga. Saya layak dicintai. Saya berharga. Saya layak dicintai. Katakan itu. Apapun bentuk tubuh Anda, saya berharga. Walaupun itu saya tidak pernah mendengarkan suara saya, tidak pernah mendengar suara saya berharga. Saya layak dicintai. Saya pulang kepada diri saya sendiri. Saya berharga. Saya layak dicintai. Selama hidup Anda hanya sibuk dengan apa yang orang lain katakan tentang Anda. Anda lupa untuk mengajari diri Anda sendiri. Neta, katakan pada dirimu, saya berharga. Saya layak dicintai. Suara saya didengar. Apapun begitu tubuhmu, saya berharga. Saya layak dicintai.
Saya adalah makhluk Tuhan. Saya berharga. Walaupun saya hari ini sakit, walaupun saya jalan tetapi sakit, tapi saya masih hidup dan saya berharga. Saya menghargai dan mencintai diri saya. Walaupun saya sakit hari ini, saya berharga. Saya berhak untuk dicintai. Angkatkan dirimu, saya berharga. Saya berharga. Kamu hebat, Maria. Katakan itu pada dirimu sendiri. Walaupun orang lain tidak pernah memujimu dan sibuk mencarimu dari kecil, terlalu banyak lupanya kebanggaan orang lain, saudara. Anda pulihkan dengan diri Anda sendiri. Kamu berharga, potongan kepada dirimu. Saya berharga. Aja. Saya layak dicintai. Apapun kondisi saya layak dicintai. Aku berharga, Eli. Saya berharga. Saya butuh karena saya adalah makhluk Tuhan. Walaupun saya tidak sempurna, apakah dirimu saya utuh. Saudara, angkat kedua tangan Anda dan peluk diri Anda. Orang lain mungkin tidak mencintai Anda, tapi Anda mencintai diri sendiri. Saya pulang. Saya duduk dengan jiwaku. Saya pulang. Selama ini tidak ada yang memelukku dengan sepenuh hati. Hari ini kau peluk dirimu. Selama ini Anda meminta orang lain untuk mencintai Anda, padahal orang lain itu pun juga sudah kekurangan cinta. Sekarang peluklah diri Anda sendiri. Anda terlalu lelah untuk memikirkan perasaan orang lain dan mencintai orang lain. Anda sendiri memberikan cinta di dalam. Tidak ada dengan jantung. I love you. Katakan kepada diri. Dia selama ini merana. Tubuh ini bicara dengan tanganku. Kau terlalu lama pergi. Seandainya dia bisa bicara, dia akan bicara. Kau terlalu pergi. Sekarang aku pulang, wahai tubuhmu, untuk memelukmu. Maafkan aku selama ini menyia-nyiakanmu. Maafkan aku, wahai jiwaku. Aku pulang. Oh, diri Anda. Itu adalah cara Anda mencintai diri Anda. Jangan meminta orang lain untuk mencintai Anda, karena orang lain pun sudah kekurangan cinta. Rasakan indahnya ketika Anda memeluk diri Anda sendiri. Dulu mungkin Anda butuh pelukan itu dari kedua orang tua, tidak pernah Anda dapatkan. Anda hanya dimarahi, dicaci, bahkan dianggap tidak ada, bahkan tidak diinginkan kehadirannya. Mungkin anak yang sedang Anda lihat itu adalah diri Anda waktu kecil yang menatap Anda dengan mata polosnya. Aku ingin dicintai,
tapi tidak ada orang yang memelukku dengan penuh cinta. Aku hanya dicari sepanjang hidupku. Aku selalu dianggap kurang. Sudah pulanglah sahabat ketemumu sendiri. Sudah pulang bahwa dia pernah nangis itu. Walau sesungguhnya karena kau diciptakan oleh Sang Pencipta. Saya adalah dunia, saya saya begini utuh saya. Ada kawan dari Tuhan yang pada menyambutmu dengan pelukan. Saudara bayangkan Tuhan hadir dalam sebentuk ibu yang tangannya sedang membuka pada Anda dan sedang memeluk Anda dengan cintanya. Anda pulang kepada Tuhan di dalam diri Anda. Selama ini Anda sudah tersesat jauh, pergi mencari Tuhan di luar, padahal aku hadir di dalam diriku. Rasakan indahnya untuk memeluk Tuhan seperti engkau memeluk ibu yang selama ini telah pergi. Padahal dia tidak pergi, engkau saja yang pergi terlalu jauh. Aku pulang Tuhan. Aku pulang. Maafkan aku. Sudah pergi terlalu jauh. Aku pulang. Aku pulang. Tuhan saja sahabat. Selama ini engkau saja yang pergi terlalu jauh. Engkau pergi dengan pikiran-pikiranmu sendiri, mencari Tuhan-Tuhan yang di luar. Tuhan yang berkata, aku tak pernah pergi, tak pernah jauh darimu. Aku tak pernah pergi. Sekarang dia menyambut Anda dengan pelukan cintanya. Terima kasih Tuhan. Maafkan aku yang sudah pergi terlalu jauh. Aku pulang. Aku pulang. Rasakan kehadirannya dengan mengalami tubuh dari sini. Dia yang penuh cinta sudah menunggu sekian lama engkau untuk pulang. Mama membara terlalu jauh dalam pikiranmu. Aku pulang. Aku pulang Tuhan. Pulang seperti layaknya pulang seorang anak kepelukan seorang ibu. Mungkin ibu yang di luar tidak sama seperti Tuhan karena dia pun sedang punya masalah. Aku pulang kepada Tuhan di dalam diriku. Aku pulang Tuhan. Aku pulang. Aku pulang. Maafkan aku yang pergi terlalu jauh selama ini dengan pikiran-pikiranku sendiri.
Anda pulang, Anda bebas. Di sini Anda boleh menangis. Anda tidak perlu jahit. Di sini Anda boleh menangis. Ada Tuhan yang sedang menyaksikan. Selama ini laki-laki selalu dikatakan, "Kau boleh menangis." Izinkan diri Anda untuk disentuh hatinya oleh Tuhan. Izinkan hatimu untuk disentuh oleh Tuhan. Selama ini kau berlambatan itu, izinkan sekarang dia Tuhan. Tuhan yang mengizinkan. Nikmati keindahannya dengan pelukan Tuhan yang begitu dalam. Begitu penuh. Terima kasih Tuhan. Kita bisa merasakan tentang Tuhan. Semoga Allah bahagia waktu Anda selama ini pergi terlalu jauh. Terima kasih Tuhan. Kita masih menikmati keindahan hati seperti ini. Jangan lagi nikmati yang ada yang tidak dulu yang sama-sama berhati-hati. Saya bangsa. Kenapa Bapak tadi menangis? Apa yang Bapak pikirkan kalau ketika keluar itu? Ketika pulang itu, dalam diri saya dan apa yang selama ini saya pikirkan, saya merasa bahwa saya belum bisa membahagiakan keluarga. Mereka berjuang tidak meninggalkan dunia. Itu yang masih sering saya merasa. Terus saya membahagiakan itu dan saya berjuang. Bahkan saya jadi saya semua perjuangan mereka.
kira-kira apa yang mereka inginkan dari ibu? Jadi orang yang baik yang bisa membahagiakan orang lain. Kita tidak perlu membalas ke sana, tapi kita bahagiakan. Maafkan diri ibu. Maafkan diri ibu. Saya percaya jadi sosok yang lebih baik untuk diri saya dan juga bantu dan tubuh saya. Saya harus mendukung bagi juga saya belum bisa membahagiakan Tuhan. Saat ini tak untuk menurut diri. Di situ saya sadar bahwa saya belum kembali dia. Tapi tidak disempati yang terus itu Tuhan sebagai seperti Tuhan sebelum cepat menuju lagi. Tapi tidak sebagian dari itu tetap sebagai Tuhan Yesus. Dan mudah bagi saya untuk memeluk ini. Dan saya mengambil pada diri saya karena sekian lama saya pergi jauh. Saya ingin pulang. Saya mengatakan mengahi saya dan saya menanamkan hanya istilah terlalu jauh meninggalkan diri saya sendiri. Saya sadar sekarang kembali Tuhan mengasih diri saya bersyukur dengan senang permintaan saya walaupun meninggal itu begitu saya memperoleh pasangan yang baik setelah menyadari yang sedih ini. Berdasarkan selama saya merasa ditinggalkan, diajukan, dicuekin sama Tuhan. Setelah sebelum saya cari dia, saya merasa dicuekin aja, udah dipanggil, tapi kok nggak datang. Cuman ternyata lagi pas kita menyadari bahwa dia nggak pernah kemana-mana. Saya aja yang terlalu sibuk cari-cari pakai pikiran. Dia nggak akan ketemu. Berarti cuma butuh hening, diam, dan merasa disayang tuh, merasa dicintai, merasa kita bisa menolong. Masih kita ada di sini, merasa dicintai. Ya, karena Tuhan hadirnya, Tuhan hadir di mana-mana lewat tahu semua yang ada di sini. Apa yang Bapak katakan tadi? Alhamdulillah Bu, nyaman gitu di hati ya. Jadi dengan meditasi itu, tapi kalau saya sih rasanya selalu berlimpahan sebenarnya. Jadi susah juga ya merasa sedih-sedih itu karena apa ya? Kesedihan itu kalau saya lihat ke belakang itu ibu saya itu lebih susah sekali gitu. Jadi saya tuh iya jauh lebih bahagia lah. Jadi rasanya nggak ada sih bisa sedih-sedih gitu lah. Karena ibu saya tuh waduh luar biasa perjuangannya. Jadi saya kalau teringat ibu saya kalau baru bisa nangis saya gitu. Kalau ingat diri saya malu dong. Lihat saya senyum terus walaupun saya bayangkan gitu. Saya ingat diri saya ya senyum gitu. Iya. Jadi kalau ingat ibu saya, nah itu baru bisa saya nangis. Gitu. Ini saja terima kasih. Mudah-mudahan tadi pernikahan berikut
Saya merasa jadi saya sudah terlalu jauh. Ternyata Allah diri kita sendiri. Bahkan dalam setiap ada persoalan, saya nggak ingin suami saya tahu. Karena suami saya ingin tahu, saya bilang sudah saya menganggap diri saya mampu. Padahal dirinya saya nggak mampu. Dan akhirnya saya menggali diri saya, ibu saya. Hari ini alhamdulillah, terima kasih istighfar. Semoga apa yang saya cari istighfar dapat, insya Allah. Buat diri saya dan keluarga saya, saya namanya Maulana. Memang saja, namanya begitu dia baru mulai semakin dekat, semakin akrab hari ini. Mulai dari kemarin saya bilang sampai pada hari ini. Padahal tadi kalau disita, ya kan yang ikut saya itu saja yang setia mencapai tujuan. Saya lihatnya Masya Allah ternyata dia bertahan dia dan sama sekali kecuali kalau karena itu hanya ngomongin itu saja. Makasih bisa seperti itu dia tuh di dalam diri orang lain. Bagaimana indikasi dari para pakar selama ini indikasi ini terkait dengan apa itu belum mengalami bahwa selama ini saya tidak pernah memperhatikan diri saya. Dan setelah kita mengenal apa yang dikatakan untuk tadi harus kembali untuk mengulangi diri kita kembali akhirnya terbagi semua apa yang kita lakukan tidak begitu terbuka. Maka untuk itu mudah-mudahan apa yang saya katakan ini bisa selalu akan jalankan terus sesuai meditasi-meditasi yang sangat ini. diri saya itu saya merasa memang semua tentang akan ada suara yang berkata sebenarnya melepaskan segala sesuatu yang selama ini dipanjang dalam hati. Hilang itu tanpa sadar aku sudah mengeluarkan dari mata sebenarnya. Ternyata dalam mendengar dalam diriku saya Tuhan. Saya tidak sendiri, ada Tuhan yang menguasai. Jangan yang tersebut bisa terjadi dan yang lain. Kalau yang kira Allah jauh sampai aku tuh pernah berpikiran buat pengen terjadi anak biar aku bisa ke Mekah tiap minggu, rasain dia rumah, rasain kemenangan gitu Bu. Tapi semakin ke situ aku pengen dibukain jalan bahwa Allah itu dekat, Allah itu ada di dalam diri aku sendiri. Saya dibukain jalan itu yang aku pikir diri aku cuma memiliki penyakit, tapi juga semoga menemukan Allah di dalam diri aku sendiri. Kamu akan jodoh dan yang stres. Kamu akan menemukan siapa diri kamu dan kamu nanti cocoknya apa kayak gitu. Ya, oke.